Terlihatkah Bapak Ibu slide yang saya tampilkan, apakah bisa terlihat? Terlihat, Pak. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mata kuliah pembangunan pertanian atau pembangunan perkebunan nanti akan diampu oleh 2 orang dosen. Yang pertama dosen utamanya adalah Bapak Purwadi, sedangkan nanti saya sendiri Dimas Deworo nanti akan menyampaikan membantu Pak Pur dalam menyampaikan kuliah pembangunan pertanian. Untuk awal biasanya Pak Pur dulu, tapi karena satu dan lain hal ini saya mengawali terlebih dahulu. Untuk pembangunan pertanian atau pembangunan perkebunan, ini ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Kita akan bersama-sama di sebelum meet ini nanti kita akan banyak menggali tentang beberapa teori-teori pembangunan, juga teori-teori tentang pembangunan pertanian, di mana kita sadari dan kita pahami bersama bahwa pembangunan pertanian ini merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, bagian dari pembangunan nasional yang bersama-sama dengan sektor yang lain itu membangun, kemudian arrange kegiatan pembangunan ekonomi secara umum. Nah, sehingga artinya apa? Artinya nanti kita tidak akan bisa lepas dari beberapa teori-teori tentang ekonomi pembangunan. Yang pertama, mungkin sebagai pemanasan kita selesaikan dulu satu slide ini dulu. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini komtingnya ketua kelasnya siapa ya? Apakah sudah Pak Yoga, dibentuk? Pak Yoga Nanda, Pak. Ini bapak-bapak dan ada ibu-ibunya nggak ini, Pak? Bapak-bapak semua, Pak. Oh, bapak-bapak semua. Ini bapak-bapak bekerja di perkebunan kelapa sawit ya? Iya, Pak. Kebetulan kan. Iya, Pak. Satu grup, Pak. BGA, Pak. Satu kelas BGA semua ini, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini makasih bapak-bapak informasinya. Ini bapak-bapak dari kelas BGA. BGA itu banyak di Kalteng dan Kalbar ya, Pak? Iya, benar, Pak. Di Kalteng, Pak. Bapak, Ibu-ibu. Yang pertama nanti kita selesaikan satu slide ini dulu sebagai pemanasan untuk mengingat kembali bahwa pembangunan pertanian itu tidak akan lepas dari teori ekonomi pembangunannya Rostow. Waldemar Rostow itu menyampaikan bahwa di seluruh dunia ini secara umum itu masing-masing negara itu memiliki tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi ini menurut Rostow itu ada 5. Yang pertama adalah tahap masyarakat yang sifatnya tradisional. Kemudian tahap kedua adalah tahap pembentukan prasyarat tinggal landas. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap tinggal landas. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi. Dan yang kelima adalah tahap era konsumsi massal tingkat tinggi. Nah, tahapan-tahapan ini itu berjalan seiring dengan perkembangan waktu, kebutuhan zaman, dan sebagainya. Ini di masing-masing negara ternyata berbeda-beda tingkatan atau kecepatannya. Kita lihat yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional, sektor pertanian, awan dan teknologi.
Ini biasanya pertanian masih menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki dari waktu ke waktu. Kemudian secara umum sektor pertanian ini menjadi sektor ekonomi utama dalam mata pencaharian. Artinya sebagian besar mata pencaharian masyarakat atau penduduknya itu berpendapatan atau bermata pencaharian dari sektor pertanian. Kemudian dari sektor pertanian sendiri itu hasil pertanian atau komoditas pertaniannya itu biasanya tidak disimpan lama atau diperdagangkan, tetapi hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup atau kebutuhan rumah tangganya saja. Kemudian di tahap pertama ini juga dikenal sistem barter atau tukar menukar barang. Nah, mengapa barter ini dilakukan? Karena waktu itu di tahap pertama ini menurut Rosto biasanya di tahapan masyarakat tradisional itu alat tukar atau uang, nilai uang itu atau uang yang digunakan sebagai alat tukar itu belum dikenal. Jadi mereka biasanya menggunakan sistem barter. Sistem barter ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Tidak diperjualbelikan, tetapi hanya tukar-menukar. Kemudian hasil pertanian itu tidak disimpan, artinya ya petani itu biasanya menanam tanaman itu hanya disesuaikan dengan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya saja. Mereka belum berpikir komersial untuk menjual hasil pertaniannya. Di dalam hal ini orang sering menyebut bahwa kondisi masyarakat petani yang berusaha atau berbudidaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya itu dikenal dengan istilah subsisten. Subsisten atau non-komersial. Itu ada di tahapan pertama, yaitu tahapan masyarakat yang tradisional. Kemudian meningkat ke tahapan yang lebih maju selanjutnya menurut Rosto, itu ada di tahap kedua. Tahap kedua ini mulai adanya pendirian industri-industri pertambangan. Kemudian peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, kemudian adanya kebutuhan akan pendanaan asing, yang keempat tabungan dan investasi itu meningkat, serta munculnya elit-elit baru. Kita lihat satu persatu. Di tahap kedua, ini orang sudah mulai mengenal pertambangan sebagai sektor yang eksploitatif. Kita lihat bahwa sektor yang eksploitatif yang memanfaatkan sumber daya alam itu biasanya pertanian dan pertambangan. Mengapa disebut sebagai sektor yang eksploitatif? Karena pertanian dan pertambangan itu biasanya hanya memanfaatkan apa-apa yang sudah ada di alam. Jadi dia tidak membuat, dia tidak mengolah secara memerlukan teknologi yang lebih tinggi, tapi hanya melakukan eksploitasi saja, pengambilan saja. Sehingga sektor pertambangan itu berkembang setelah adanya sektor pertanian. Pertambangan yang utama waktu itu adalah pertambangan untuk mencukupi kebutuhan energi. Ya, kita kenal adanya tambang batu bara maupun minyak, baik yang sudah dilakukan di negara-negara Eropa, di awal negara-negara Eropa, itu utamanya untuk menghasilkan energi. Kemudian peningkatan penggunaan modal dalam pertanian. Nah, di sini ada kecenderungan pertanian sudah semakin maju. Sudah semakin maju kalau dahulu itu pertanian hanya dikerjakan oleh petani dan anggota keluarganya, maka di tahapan kedua ini petani sudah mulai menggunakan tenaga kerja di luar rumah tangganya atau tenaga kerja di luar keluarganya. Sehingga apa? Sehingga petani itu mulai harus bisa memberi upah
membayar upah bagi tenaga kerja di luar keluarganya. Selanjutnya, di tahap kedua ini juga munculnya pendanaan asing. Ini arus modal asing itu mulai masuk ke negara-negara yang berkembang. Seperti Indonesia waktu itu di era 70-an, ini muncul era-era masuknya investor atau investasi asing di sektor pertambangan. Misalnya ada Caltek, kemudian ada BP, kemudian juga ada Freeport McMoran di Tembagapura dan sebagainya. Itu dilakukan karena adanya aliran modal asing yang melakukan investasi di bidang-bidang pertambangan di negara-negara berkembang. Kemudian di ciri nomor 4 adalah timbul tabungan dan investasi. Artinya orang mulai gemar untuk menyimpan kelebihan dari usaha-usahanya atau kelebihan hasil dari usaha-usahanya itu dalam bentuk tabungan. Di situ sudah dikenal adanya mata uang, alat tukar, sehingga kalau petani atau pekebun itu memiliki selisih penerimaan dengan biaya, maka selisih penerimaan dengan biaya itu akan dia tabungkan dalam bentuk mata uang di perbankan. Kemudian investasi selain tabungan juga investasi itu meningkat. Investasi itu orang mulai menanamkan modal, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri itu semakin meningkat. Kemudian adanya industri-industri ini ternyata juga akan menimbulkan elit-elit baru atau orang kaya baru, di mana mereka bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan industri-industri yang ada. Nah, elit-elit baru ini biasanya mereka berasal dari orang dalam negeri yang memiliki akses kepada pemerintahan maupun kepada investor. Kita lihat waktu itu di era 70-an, misalnya Indonesia, banyak sekali elit-elit baru yang muncul akibat mereka memiliki akses yang baik, memiliki kelebihan aksesibilitas, bisa menjangkau pemerintah sekaligus menjangkau investor. Ini timbul elit-elit baru. Nah, inilah di tahap kedua yang disebut sebagai tahap pembentukan prasyarat tinggal landas. Maksud tinggal landas itu adalah bangsa yang mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya untuk pembangunan yang lebih tinggi. Nah, Indonesia sebenarnya di tahun 1980-an, yaitu di sekitar tahun 1987, 1990, itu diharapkan Indonesia sudah menjadi bangsa yang tinggal landas. Karena kita sudah, waktu itu sudah banyak sekali investasi masuk, dari luar masuk, investasi pertambangan juga besar-besaran masuk, kemudian pendanaan asing juga masuk, kemudian elit-elit baru itu juga mulai melakukan bisnis ekonomi ikutan yang ada di dalam negeri sendiri. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap tinggal landas. Nah, di tahap tinggal landas ini pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi atau berlanjut. Ciri ekonomi yang semakin tinggi adalah kalau di Indonesia dan di negara-negara berkembang itu biasanya negara-negara yang mulai tinggal landas itu sering disebut sebagai negara sedang berkembang atau NSP. Sebaliknya di tahap 1 dan 2 itu sering disebut sebagai negara-negara terbelakang. Istilah-istilah seperti itu di era-era Orde Baru dulu sering ditemukan, sering diwacanakan, sehingga Indonesia waktu itu ketika tahun 80-an itu sudah dianggap sebagai bangsa yang siap tinggal landas. Artinya Indonesia sudah masuk sebagai golongan negara sedang berkembang, bukan negara yang terbelakang lagi. Cirinya di mana pertumbuhan ekonomi berlanjut, kemudian industri ini
semakin beragam. Terjadinya diversifikasi industri. Kalau dulu industrinya itu hanya industri pertanian dan industri pertambangan, sekarang di tahap ketiga ini muncul sektor-sektor yang lain. Seperti apa? Misalnya sektor energi, kemudian sektor pariwisata, kemudian sektor jasa, kemudian sektor produk-produk olahan, yang mana sektor-sektor tersebut itu bertumbuh bersama dengan sektor-sektor yang dari awal sudah ada, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Kemudian yang ketiga, adanya penggunaan teknologi yang semakin luas. Di tahap tinggal landas ini, teknologi sudah semakin maju, kemudian pengenalan teknologi untuk kegiatan pertanian itu juga sudah semakin dikenalkan dengan teknologi waktu itu adalah istilah BIMAS, INMAS, Insus, Supra-Insus, Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani, dan sebagainya. Itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Sehingga waktu itu dikenal Indonesia sudah bisa melakukan swasembada beras dengan keberhasilan dari peran teknologi yang meluas di sektor pertanian. Kemudian muncul sektor-sektor baru seperti yang saya sampaikan tadi. Ada sektor pariwisata mulai masuk, sektor energi mulai masuk, kemudian sektor jasa juga mulai masuk, sektor perbankan juga mulai masuk. Kemudian investasi nasional itu semakin besar. Artinya pemilik modal pribumi atau pemilik modal warga negara Indonesia itu juga tidak kalah bersaing dengan modal asing untuk melakukan investasi di negara Indonesia. Kalau di tahap kedua itu biasanya modal-modal asing yang besar masuk ke Indonesia. Di tahap 3 ini baik modal asing maupun modal dari dalam negeri itu sama-sama kuatnya. Itu di tahap tinggal landas. Kemudian di tahap keempat itu adalah tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi atau the drive to maturity. Nah, ini adalah tahap di mana negara-negara itu sudah stabil, sudah mencapai perkembangan masyarakat yang berkembang, lebih dari hanya sekedar berkembang, tapi dia sudah menuju negara-negara yang maju. Nah, biasanya di tahap 4 ini menurut Rostow dicirikan dengan industrialisasi yang besar. Industrialisasi yang meningkat ini dicirikan dengan adanya klaster-klaster industri yang ada di negara-negara yang lebih dari negara berkembang. Industri-industri ini, pusat-pusat industri ini dibangun menjadi klaster. Di situ ada industri yang sifatnya olahan, ada industri yang sifatnya industri-industri menjadi produk jadi dan sebagainya. Itu disatukan di dalam konsep kawasan industri terpadu. Kawasan industri terpadu ini biasanya disupport oleh pemerintah dalam hal sarana prasarana. Misalnya jalan, pelabuhan, kemudian bandara dan sebagainya itu di dekat dengan kawasan industri, kemudian air, kemudian listrik juga disupport, kemudian juga komunikasi, telekomunikasi ini mendapat support, jaringan-jaringan telekomunikasi ini biasanya dicurahkan untuk mensupport kawasan industri terpadu itu. Kemudian jelas ini tabungan dan investasi semakin besar lagi. Artinya sektor perbankan itu menjadi sektor yang sangat-sangat dominan. Kemudian orang sudah tidak bisa lepas lagi dari perbankan. Artinya orang mulai menabung tetapi juga meminjam untuk investasi dari perbankan. Dan itu dilakukan juga di perkebunan-perkebunan. Hampir semua perkebunan besar swasta waktu itu membangun kebunnya juga dengan melakukan investasi, meminjam dari bank
kemudian bukan menggunakan uang sendiri, kemudian dengan investasi-investasi yang dilakukan mereka bisa mengembalikan, bahkan bisa menabung keuntungannya di perbankan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan regional. Peningkatan pertumbuhan regional itu yang dimaksudkan adalah region-region atau wilayah-wilayah itu yang dulu itu biasanya hanya ada pusat atau inti, kemudian ada daerah perifer atau daerah terbelakangnya atau hinterlandnya, maka dengan adanya tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi ini, wilayah-wilayah yang dulunya itu terbelakang, terpinggirkan, termarginalkan, itu lama-kelamaan menjadi wilayah-wilayah yang akan semakin maju. Wilayah-wilayah yang bisa mengimbangi antara inti dan hinterlandnya. Jadi ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, baik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Artinya tingkat pertumbuhan regional itu semakin merata. Kemudian tenaga kerja di sektor pertanian ini terjadi penurunan. Nah, menurut Rosto di tahap keempat ini sektor pertanian sudah tidak begitu dominan, atau sektor pertanian ini ya dipandang sebelah mata. Kalau di tahap 1, 2, dan 3 dulu sektor pertanian ini menjadi sektor yang dominan, maka di tahap keempat ini sektor pertanian ini sudah tidak menjadi anak emas lagi. Menurut Rosto seperti itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena telah terjadi pergeseran pembangunan di masing-masing sektor. Sehingga apa? Sehingga orang ini tidak tertarik atau tenaga kerja itu tidak tertarik melakukan atau bermata pencarian di sektor pertanian. Sehingga tenaga kerja di sektor pertanian itu mengalami penurunan. Kemudian stimulus atau rangsangan ekonomi berupa revolusi politik. Nah ini, di tahap 4 ini biasanya kepentingan-kepentingan politik itu mulai mengemuka menurut Rosto. Karena negara itu sudah stabil, negara itu sudah maju. Kalau di tahap 1, 2, dan 3 itu biasanya dia hanya untuk mementingkan pemenuhan kebutuhan asasi atau kebutuhan dasarnya saja, sandang, pangan, dan papan. Maka di tahap 4 ini orang sudah lebih dari memenuhi kebutuhan sandang dan papan. Maka dia biasanya perlu menunjukkan eksistensinya. Elit-elit yang muncul tadi itu akan mulai masuk dalam kancah revolusi politik, pada kancah politik. Karena diakui atau tidak, ternyata hubungan antara ekonomi dan politik itu sangat menentukan dalam arah pembangunan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah inovasi teknologi. Teknologi semakin maju lagi. Orang sebut ini teknologi informasi computerized atau TIK di tahap 4 ini. Sudah muncul era-era komputerisasi. Kemudian perubahan ekonomi internasional ini sudah mengglobal. Tidak ada batas-batas atau sekat-sekat antar negara untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Semua bebas. Pasarnya adalah pasar global, kebebasan untuk bertransaksi, semuanya bisa terjadi tanpa ada sekat-sekat atau hambatan. Itu di tahap keempat. Kemudian di tahap yang terakhir, menurut Rosto adalah tahap era konsumsi massal tingkat tinggi, atau the age of high mass consumption. Di tahap 5 ini, cirinya adalah proporsi ketenagaan yang tinggi di bidang jasa. Nah ini, di tahap kelima ini, orang yang tadinya itu bekerja di sektor pertambangan, pertanian, itu sudah tidak tertarik lagi di tahap keempat. Tetapi orang atau generasi-generasi muda itu lebih tertarik bekerja di sektor jasa. Mungkin kalau sekarang kita sebut sebagai generasi milenial. Milenial sekarang itu ya biasanya hanya menggunakan jasa keterampilannya atau jasa pengetahuannya untuk melakukan kegiatan aktivitas ekonomi tanpa melalui atau tanpa melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik di pertanian maupun pertambangan.
biasanya mereka mengandalkan teknologi-teknologi tinggi. Misalnya teknologi gadget yang sekarang sudah, atau HP pintar yang sekarang sudah sangat dikuasai oleh kaum muda. Kemudian meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa. Ini konsumsi atas barang yang tahan lama dan jasa ini semakin luas. Sudah tidak ada sekat-sekat lagi, orang bisa belanja dari kamar, dari rumahnya, bisa menjelajah ke luar negeri melalui akses-akses internet, melalui akses-akses media sosial dan sebagainya. Orang bisa membeli sesuatu tanpa harus dia pergi ke tempat asal atau ke tempat barang itu dihasilkan. Kemudian peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran. Nah, peningkatan atas belanja dan jasa kemakmuran ini misalnya adalah, atau contohnya adalah dengan gaya hidup atau kebiasaan orang sekarang itu bisa belanja dari mana saja, kapan saja, kemudian tanpa menggunakan alat transportasi yang harus dimiliki, tanpa menggunakan uang cash, itu menunjukkan bahwa negara itu semakin makmur. Nah, ini meskipun waktu itu Rosto belum melihat kondisi yang saat ini, tetapi secara teorinya Rosto ini ya bisa istilahnya ya masih bisa up to date untuk kondisi sekarang, di mana tahap kelima ini, meskipun di tahap kelima ini juga ternyata misalnya suatu negara itu sudah mencapai tahap kelima, belum tentu masing-masing daerahnya itu juga berada pada tahap kelima semuanya. Contohnya yang paling gampang misalnya di Jogja saja. Di Jogja ini kalau di kotanya mungkin orang sudah menggunakan sarana-sarana belanja menggunakan online. Tapi kalau kita keluar sedikit saja, mungkin ya fasilitas-fasilitas online itu belum bisa sampai menjangkau ke luar kota Yogyakarta, sehingga masih ada keterbatasan di mana itu membedakan struktur masyarakat, struktur ekonomi, struktur sosial dari satu provinsi, namun berbeda kabupaten atau berbeda kota. Sama mungkin di tempat-tempat Bapak Ibu, biasanya di kota-kota ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi itu biasanya kondisinya relatif lebih maju, namun keluar sedikit biasanya ya masih sangat terbatas kendala-kendala, utamanya kendala fasilitas internet. Nah, di tahap kelima ini orang sudah sering menyebut tahap IoT atau Internet of Things. Jadi internet itu adalah segala-galanya. Tanpa internet itu seolah-olah ya, ini contohnya ya kuliah pada malam hari ini kita tidak bayangkan, kita belum bisa bayangkan mungkin 3-4 tahun lalu kuliah bisa dilakukan secara online atau daring seperti ini. Namun dengan adanya pandemi COVID ya kita dipaksa, kita diharuskan bisa melakukan kuliah secara online. Kalau dulu kan mungkin dosen yang mendatangi Bapak Ibu harus ke lapangan dalam satu semester itu ada berapa persen yang Bapak Ibu harus datang ke Jogja atau dosennya datang ke lokasi. Tapi kalau sekarang ya karena kondisi pandemi ternyata kegiatan belajar online atau daring itu menjadi sebuah keharusan atau menjadi sebuah new normal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai bahan awal. Saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu. Adakah yang ingin didiskusikan Bapak Ibu dari pertemuan kita yang pertama ini? Ya, izin Pak. Selamat malam Pak. Silakan Bapak. Izin Pak, saya memperkenalkan diri. Ya Pak Aditya ya.
Saya Pak Crosby Pak Mangabean Pak. Oh, Pak Crosby. Ya, Mari Pak, silakan Pak. jadi saya agak terlambat masuknya. Enggak apa-apa Pak. Santai aja Pak. Ini Monggo, Pak menarik Crosby. sekali kuliah kita malam ini Pak mengenai pembangunan perkebunan atau perkembangan perkebunan dan industri. Mungkin ada mau saya diskusi Pak, minta pendapat aja. Monggo Pak, silakan Pak. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu gejolak ekonomi atau resesi yang sekarang sedang terjadi di dunia, Iya, Pak. resesi global, di mana masing-masing negara melakukan peningkatan suku bunga dikarenakan inflasi yang tinggi sehingga terjadi dampak resesi atau perlambatan ekonomi baik di Amerika, di Eropa, dan dampaknya juga sekarang sampai ke Asia. Dan akan diperkirakan juga dampak ini ke tahun depannya juga akan berdampak kepada negara kita, terjadi resesi atau perlambatan perekonomian, ataupun bisa dilihat saat ini adanya peningkatan harga-harga barang. Nah, mungkin bisa Pak, ada nggak dampak dari perkembangan atau resesi ini terhadap pertumbuhan dunia perkebunan kita? Kira-kira dampaknya apa? Terus mungkin mohon masukannya kira-kira untuk menyikapi hal ini, apa langkah-langkah dari kita sebagai corporate atau mungkin secara individu dalam menghadapi resesi yang terjadi saat ini Pak. Iya. Mungkin tantangannya berikutnya saya lihat ke depannya kan pertumbuhan perkebunan ataupun industri saat ini akan dituntut dalam industri yang ramah lingkungan dan menggunakan energi-energi yang terbarukan atau yang menggunakan energi yang renewable gitu Pak. Nah, mungkin kira-kira tanggapan Bapak terhadap hal ini bagaimana gitu Pak? Apa maksudnya dengan di Indonesia kita sudah sejauh apa menyikapi hal ini? Demikian Pak Dimas. Terima kasih Pak Crosby, Bang Gabriel. Saya kira menarik ini bahan diskusi dari Pak Crosby. Saat ini memang benar Pak, seperti yang kita dengar, kita selalu baca, kita selalu lihat, selama 2 minggu terakhir ini pemerintah Indonesia sudah menyampaikan bahwa mau tidak mau pasti akan masuk dalam pusaran krisis global atau krisis dunia, di mana Bapak Indonesia ini ya sebenarnya masih bersyukur bahwa kita masuknya tidak di awal, sedangkan di negara-negara Eropa itu malah lebih dulu krisisnya daripada kita. Nah, di negara-negara Eropa itu krisisnya waktu itu serta-merta dipengaruhi awalnya, kalau tidak salah itu kan adanya krisis energi yang saat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina itu. Ukraina, betul Pak, di mana sektor-sektor energi yang berpusat di Rusia dan di Ukraina itu terhenti pasokannya ke Eropa, sehingga Eropa cukup kelimpungan untuk mencari energi yang biasanya mereka dapatkan secara murah dari negara-negara di semenanjung Baltik di Rusia, pecahan Uni Soviet dan sekitarnya, itu menjadi langka. Nah, kemudian ternyata tidak juga hanya energi, ternyata negara-negara Eropa ini juga tergantung sekali pada pasokan pangan dari negara-negara di semenanjung
Uni Soviet lama ini, sehingga utamanya gandum atau terigu, sehingga terjadi krisis selain energi juga krisis pangan. Nah, hal itu ternyata secara ekonomi itu akan mengganggu stabilitas keuangan, atau ya jelas pasti karena yang biasanya mereka bisa membayar pangan dengan harga yang murah, sekarang untuk mendapatkan satuan yang sama dari komoditas tersebut, negara-negara ini perlu devisa yang sandi, karena suatu negara itu neraca divisanya menjadi defisit atau berkurang atau bahkan negatif, itu dia akan mengalami ketidakmampuan membayar atau tidak akan perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional itu ya mau tidak mau alat tukarnya adalah devisa. Biasanya dalam bentuk mata uang dolar. Nah, itu Eropa terkena dulu. Kemudian lambat laun, ya benar memang nyatanya Indonesia ini sebagian komoditas-komoditas pertaniannya, mungkin juga perkebunannya, itu ternyata juga masuk ke pasaran atau benua Eropa. Contohnya saja sawit. Begitu dulu negara-negara Eropa itu kan gemar sekali mengkampanyekan sawit ini sebagai suatu hal yang hitam, yang tidak ramah lingkungan, yang atau orang sering bilang sebagai black campaign atau kampanye hitamnya atau kampanye jeleknya Eropa terhadap sawit Indonesia ini kan tidak kurang. Namun dengan mereka kesulitan untuk mendapatkan pangan dan energi dari menanjung mereka itu, akhirnya mereka ya dengan senang hati masuk semua itu produk-produk sawit itu dengan mudahnya ke Eropa. Namun ternyata negara-negara Eropa ini juga nggak kuat beli, artinya devisanya sudah habis juga. Sudah habis karena sudah terkuras dengan kenaikan harga-harga tadi. Nah, pelan-pelan Indonesia ini juga terpengaruh karena ketika komoditas-komoditas ekspornya ini tidak bisa dibeli, kemudian kita bisa lihat bahwa seperti yang disampaikan Pak Crosby tadi, harga-harga itu semakin naik, itu tidak selalu menguntungkan negara-negara pengekspor. Ketika harga naik dan negara pengimpor itu tidak mampu membeli, maka di situ akan terjadi stagnan. Barang-barang akan idle atau akan banyak nganggur. Nah, ini yang sering disebut sebagai tadi inflasi, artinya kenaikan tingkat harga-harga atau tingkat kenaikan harga-harga itu sudah tinggi sekali. Artinya inflasi itu menyebabkan jumlah uang yang berada di masyarakat itu banyak, kelebihan jumlah uang yang ada di masyarakat. Sehingga Sehingga Bank Indonesia, kalau sebelumnya ya bank federal di Amerika, di Eropa juga di Uni Eropa juga ada bank sentralnya, itu mereka menaikkan tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunga ini digunakan atau dinaikkan agar supaya orang itu gemar menabung. Karena uang yang ada di masyarakat itu terlalu banyak dan itu menyebabkan harga-harga tinggi, maka bank sentral itu menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat itu menabungkan uangnya, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu berkurang. Orang lebih tertarik menabung daripada berinvestasi. Seperti di tahap 2 tadi, tahap 2 dan tahap 3, itu tabungan dan investasi itu meningkat. Seharusnya tabungan dan investasi ini bergerak sejalan. Kalau investasi itu kan pinjam uang untuk usaha. Kemudian kalau ada lebihnya, ada sisanya, ada keuntungannya ditabung. Kemudian nanti kalau tabungannya lebih,
Kemudian dengan tingkat suku bunga yang sedang-sedang saja, yang sehat, itu orang akan mengambil tabungannya yang besar lagi untuk investasi. Nah, di sekarang ini tidak. Sekarang ini tingkat suku bunganya tinggi. Suku bunga di perbankan tinggi. Sehingga dalam jangka waktu dalam pembangunan, artinya orang yang berinvestasi akan semakin kecil karena mereka akan lebih senang menabung. Nah, bagaimana dengan perkebunan? Nah, ini yang dikhawatirkan juga. Dikhawatirkan juga bahwa nanti orang yang berinvestasi di sektor pertanian dan perkebunan ini akan semakin kecil karena mereka lebih senang menanamkan atau menyimpan uang di bank daripada berinvestasi karena tingkatannya lebih tinggi daripada digunakan untuk investasi. Namun pemerintah memiliki mekanisme-mekanisme yang apa ya, yang saya kira bisa digunakan sektor pertanian ini masih bisa bergeliat. Misalnya ketika perkebunan kelapa sawit itu memiliki atau memiliki peluang untuk dikembangkan kepada energi baru terbarukan yang bisa yang bisa digunakan untuk mengurangi sentimen saat ini akan energi-energi yang tidak ramah lingkungan. Nanti ke depan pasti energi-energi yang terbarukan ini yang akan dipilih pasca kondisi resesi ini. Apalagi ketika resesi ini terjadi, G20 juga akan berlangsung, juga akan berjalan, di mana Indonesia juga sebagai presiden G20. Saya kira pemerintah Indonesia memiliki kekuatan power untuk menyatakan bahwa perkebunan itu menjadi istilahnya menjadi buffer bagi kebutuhan energi dan pangan. Nah, mengapa itu menjadi buffer? Ya karena kita lihat bahwa perkebunan itu sebenarnya sedikit sekali menggunakan komoditas impor atau sebagian besar sarana produksi di perkebunan itu diperoleh dari dalam negeri sendiri. Kecuali mungkin pupuk, itu beberapa komponen pupuk itu masih kita impor. Tapi yang lain-lainnya itu kita berasal dari lokal komponen dari dalam negeri. Sedangkan hasilnya dari perkebunan itu sebagian besar kita jual atau kita ekspor. Artinya disitulah kita akan mendapatkan devisa. Kita di perkebunan ini impornya sedikit, paling hanya untuk pupuk saja saya kira komponen impornya itu hanya pupuk saja, di mana impor itu pasti akan mengurangi devisa. Artinya devisanya digunakan untuk membeli pupuk. Tetapi dari perkebunan ini sebagian besar produknya itu kita jual. Artinya kita bisa menghasilkan dolar.
Nah, kalau selisih antara dolar yang diterima dari penjualan komoditas perkebunan dengan dolar yang dikeluarkan dari untuk membeli komponen-komponen yang diimpor tadi itu, saya yakin masih sangat besar. Artinya perkebunan ini pasti akan menyokong, akan mendukung, akan mensupport devisa bagi Indonesia. Kita lihat ketika misalnya ini biasanya nanti kalau krisis ini tingkat suku bunga naik, kemudian nilai mata uang rupiah ini akan semakin melemah karena nanti nilai mata uang dolar itu akan semakin tinggi. Namun ini kita mempunyai kelebihan. Ketika kita mengekspor itu kan nanti kita akan menerima devisa dalam bentuk dolar. Artinya ketika katakanlah nanti kita mengekspor 1 ton minyak itu harganya $1, itu kalau dirupiahkan nanti kembali ke kita, itu rupiahnya karena melemah maka $1 itu akan menjadi katakanlah sekarang 14.000, mungkin nanti kalau rupiah melemah katakanlah menjadi 16.000, maka $1 yang akan diterima dalam mata uang rupiah ini ketika kembali ke dalam negeri itu nilainya akan menjadi 16.000. Sebaliknya kita akan perkebunan ini sedikit sekali mengimpor komponen-komponen impor sehingga adanya ekspor hasil-hasil perkebunan. Ini sudah terjadi atau sudah dibuktikan ketika Krismon 9798 di mana hampir semua hasil perkebunan kita ekspor mendapatkan dolarnya ketika dirupiahkan tinggi sekali, maka petani-petani kakao, karet waktu itu menjadi miliarder di Indonesia. Jadi saya kira untuk sektor perkebunan saya kira masih aman, selain sektor perkebunan itu bisa menyediakan sandang pangan, papan, energi, bahkan mungkin kalau sawit sendiri itu kan 5F bisa itu ya, food juga satunya lagi adalah fiber atau serat. Jadi 5F itu bisa dihasilkan dari sawit, artinya sandang pangan papan itu masih sangat-sangat terbuka untuk pengembangan tanaman perkebunan. Ya kita masih optimis lah Pak. Eropa juga semakin menyadari bahwa minyak sawit juga sudah tidak terlalu di counter dengan kampanye hitam, bahkan nanti mungkin cuman kita punya masalah sepertinya di energi, di mana itu B20 atau nanti akan B30 ini ya jangan besar-besar sekali, nanti kalau subsidinya terlalu besar ya akan membebani negara. Harapannya biodiesel ini juga bisa dihasilkan secara efisien sehingga harganya tidak terlalu mahal. Harga keekonomiannya, subsidi yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan penghasil biodiesel ini juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi juga nanti devisa kita banyak, tetapi subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga banyak juga. Nah itu juga harus dijaga. Moga-moga nanti dengan teknologi, dengan kemampuan SDM kita bisa menghasilkan biodiesel yang lebih yang harga keekonomiannya itu tidak terlalu tinggi sehingga subsidi yang diberikan pemerintah juga tidak terlalu besar. Begitu Pak Rosby, mungkin gambaran dari saya. Ya Pak, makasih Pak. Ini Bapak. Halo Pak Crosby, ini di Kalteng atau Kalbar Pak? Kalbar ya Pak. Oh, di Pekaya. Kalau Pak Rudi Ismanto? Saya di Kalbar Pak, di Ketapang. Oh, di Ketapang. Ya. Kalau Pak Andriadi? Atau Pak
Pak Yadi Agustina. Kami sebagian besar dari Ketapang, Pak. Hanya Oh, dari Kalbar. ya 3 orang lah, yang 2 di Bengkayang, 1 di Kalteng. Oh, nggak tahu. Yang lainnya satu lokasi itu dengan kami, Pak. Kata kapan itu sepertinya banyak teman-teman BGA berkunjung ke Instiper, Pak. Iya, Yang itu Lali. iya. Oke. Oke, pemanasan. Monggo Pak, silakan Pak. Kita banyak diskusi saja. Izin Silakan Pak mau Yuga. bertanya tapi di luar Enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Ini malah kita bisa saling memperkaya. Saya juga banyak belajar dari Bapak-Bapak di lapangan. Monggo Pak, silakan Pak. Yang pertama, kita kan sekarang posisi banyak kaum generasi milenial lah Pak. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang mereka cenderung untuk dengan kesepian lah Pak. Sementara kebutuhan kita kan tetap banyak gitu Pak di perkebunan. Kira-kira masukan dari Bapak generasi yang ada saat ini Pak. Ya. Yang pertama Pak, bangunan perkebunan. Terus yang kedua, ya, Pak. Mengenai hari kuliah Pak, hari kuliah kita. Ya. Nah, boleh nggak kira-kira kita geser hari Pak, mungkin hari Rabu malam? Oh gitu. Boleh saja. Kalau Kamis ini kan yasinan biasanya kalau. Oh gitu, GG. Silakan Pak. Atau Senin juga nggak apa-apa Pak. Kalau masak Senin malam atau Rabu malam, boleh Pak. Silakan. Rabu malam aja kita sepakati jam 7 malam gitu. Oke. Soalnya kawan-kawan salam kenal dari saya Pak Yokananda Pak. Siapa ya? Makasih sekali tadi usulannya. Monggo Pak, kalau misalnya nanti saya Rabu malam bisa, Senin juga insya Allah bisa, Senin malam. Nanti Rabu malam kita misalnya kuliah mulai jam 7, nanti kita komunikasikan dengan Mas Taat. Kemudian tadi tentang era milenial yang sekarang ini sudah malas atau enggan masuk ke perkebunan. Nah ini tantangan Pak. Tantangan agar perkebunan itu didesain menjadi ramah kaum milenial. Meskipun ini juga tidak terlalu mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Artinya dengan sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan sosial yang humanis, kebun sekarang ya, kebun sawit sekarang sudah harus menunjukkan bahwa mereka ramah atau mereka bisa dimasuki oleh kaum milenial, dan itu menguntungkan buat mereka melalui keterampilan mereka dan keterampilan mereka nilai tambah milenial atau kaum milenial selain di mereka. Nah, ketika mereka bagi perusahaan agar
mereka itu dituntut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi daripada yang itu. Memang kalau kita lihat milenial sekarang ya sudah nggak mau lagi kalau harus melakukan kegiatan perawatan tanamannya dengan secara fisik. Tapi kalau mereka diberi kesempatan untuk menemukan teknologi, memanfaatkan teknologi, faktor lakukan penggunaan mesin semua untuk kegiatan baik itu perawatan, panen dan sebagainya. Karena faktor sosial itu juga harus dipertimbangkan ketika kita akan menerapkan atau akan menggunakan teknologi, tapi juga secara sosial dia juga harus bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, akan lebih baik lagi kalau masyarakat sekitar perkebunan itu juga diajak untuk bersama-sama maju bersama kaum milenial ini, sehingga apa yang nanti dikhawatirkan oleh perusahaan di mana teknologi yang ada itu tidak bisa diterima masyarakat, itu akan terpupus atau akan bisa bersama-sama bahwa ke depan kaum harus punya challenge di perkebunan, dan saya kira itu sangat memungkinkan. Penting akses internet itu bisa sampai di sana, komunikasi bisa sampai di sana. Kemudian kalau mereka minta mendapatkan penghargaan yang tinggi, ya juga harus diikat dengan kewajiban yang tinggi untuk mendapatkan suatu nilai lebih bagi perusahaan. Saya kira. Monggo Bapak-bapak yang lain yang mau diskusikan. Satu lagi Pak, mungkin sebagai penyemangat kita bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak perlu, atau perkebunan di Indonesia ini tidak perlu berkecil hati. Karena apa ya? Karena kita lihat bahwa untuk menguasai yang menjadi daya tarik waktu itu adalah hasil perkebunan. Hasil perkebunan, khususnya pertanian pada umumnya, itulah yang membuat penjajah atau kaum kolonial itu datang ke Indonesia. Yang awalnya itu berdagang, kemudian lama-kelamaan ingin menguasai sumbernya, kemudian dengan melakukan politik dagang yang kurang fair, sehingga politik dagang yang monopoli itu dilakukan selama kurang lebih 305 tahun, dan itu pula yang menghilangkan kebebasan kita di dalam menanam, di dalam budidaya, sehingga sebutan Indonesia sebagai negara agraris karena
apa yang nanam juga hasilnya bagus, kualitasnya bagus, dan laku dijual keluar melalui perdagangan dunia maritim, di mana maritim kita juga sangat kuat. Artinya maritim yang untuk perdagangan itu sangat kuat pada saat itu di Nusantara, sehingga menanam dan berdagang, sehingga kita tidak bisa. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Saya berjalan, nggak usah Pak dipaksakan untuk mengikuti, bukan ya dari waktu ke waktu. Kalau yang kelasnya Bapak-Bapak saya ini biasanya adalah kestiran dan Pak sebagainya, Rosbi itu Pak kasihan yang itu Pak. itu Pak. Jadi Pak timbul Rosbi itu masalah. sekali ya Pak. Ya, Pak. Sepertinya enggak hanya ya Bapak ini sibuk semua ini. Di kegiatan kuliah, moga-moga semuanya di kelancaran kesehatan. Pak. Kalau bisa nanti wisudanya langsung Amin, ke Jogja, amin. Pak. Malah kalau bisa sebelum wisuda juga sempat kuliah lah. 2 kali datang ke Jogja gitu ya Pak. Nah, Salam. kenal Stiper di dekat Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Minggu depan insya Allah kita mulai hari Rabu jam 7. Selamat istirahat Pak, salam sehat selalu, sukses selalu, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas. Sampai. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, mohon izin.